Ya, shalom Bu Sinta. Nah, Shalom Bintri. Ya, besok besok bisa tugas ya Bu. Saya lah duduk lama masih sakit ini Bu. Kalau sakit saya tutup, malam ini sakit masih. Ini, Oh, mau tak kasih tugas baca buku doa profetik besok. ya makanya nanti kalau pas sakit saya tutup Bu. Saya duduk, saya tiduran. Saya Hmm, tiduran. Kalau saya enakan saya duduk. hmm. Besok kalau bisa enggak apa-apa. Nanti Masa kalau umpamanya nggak bisa ganti ya Bu ya. enggak bisa, hostnya Bu Weli aja Bu. Besok saya ada rapat soalnya. Oh iya iya. Ini 1 bulan masih belum pulih semua Ibu. Kan ini segini tuh Bu. Ini ngelupas loh Bu. Dagingnya ini baru baru nempel ini masih kaku sekali, kering. Pennya dikasih pen ya, pennya, Apa? ada pennya ya. Ini pennya di sini Bu. Oh ya, biasanya di situ Ya, ada pennya. Jangan angkat loh, nggak boleh. iya. Terus apa yang bantu Bu Oma? Bu emang nggak ada ya? Ya, di Jakarta. Ada pembantu Bu. Oh, ada pembantu ya. Bu emang lancar. Ya, Itu anaknya sakit, masuk rumah sakit ya. operasi amandel. Oh, mandel. Ya, Mari mari operasi disuruh makan es krim. iya es krim, Hmm. karena es krim. Hmm. Dulu itu di ini Denat apa Sanggrani itu ada es krim khusus orang sakit. Ya, Jadi untuk amandel itu ada. Jadi banyak susunya. iya Bu. Hmm. Ya, selamat malam Pak Monadi, Bu Magda. Indriani, Ya, Sinta. Ya, ya, selamat malam. malam. Siapa itu ya? Siapa ya Oput? A3. Oh, punya saya. Aduh, berubah lagi nih. Aduh, punya saya. Boleh ya. Boleh ya, lama enggak kelihatan ini. Itu boleh Iya, ya? saya pindah rumah itu loh, Bu. Jadi repot. Oh, iya iya. Deket saya bantu Bu. Ini aja dikasih fasilitas mobil sama Bu Indriani. Kalau enggak, terus gimana? Iya, kita saling berbagi ya. Iya, Bu. Itu mau itu mobil buat angkat barang itu dipinjem orang terus. Dipinjem, kalau ada tetangga pindahan, tetangga terus dipinjem orang. Berguna. Saya nggak pernah minta uang apa-apa, nggak. Kemarin Iya, itu dia mau pinjam Sabtu. Kalau Sabtu jangan, Minggu aja. Kalau Minggu kan Ricky ke gereja itu nggak dipakai mobil, kamu boleh pakai sehari. iya. Dipinjam Tapi tetap. berkatnya nggak akan habis itu. Yogi nanti tadi Mada tadi cepat-cepat ya. Sudah nyampe rumah. Bu Mada baru nyampe gereja, Bu. oh iya dah, Iya. sama rumahnya eh, Bu Sinta dekat aku. Ya, termasuk dekat ya. Cuma alon-alon ditutup akhirnya mutar. Oh alah. Haleluya, shalom, selamat malam semuanya. Ya sialan Pak Jan, Apa kabar? luar biasa. Praise the Lord, selamat datang ya, Bu Indriani, Pak Jonathan, Bu Magdalena, Bu Marta, Pak Darmawan. Ini Selamat datang Oppo 3S, ini Bu Lea ya? Boleh ya? boleh ya? Iya. Oke, praise the Lord. John. Kenapa Bu? Berubah sendirinya. Wah, Pak Darmawan keren sekali ya. Halo Pastor John. Ya, shalom Pak Darmawan. Pak Darmawan keren dong backgroundnya. Ya, Bagus nih. Mantap. Oke,
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya ibadah kita malam ini. Kembali kepada host kita, Ya, terima kasih. koordinator kita, Ibu Indriani dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Bapak John Yes. yang diberikan kepada kami. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan yang pada saat ini kita bergabung lewat Zoom LCC. Kami percaya lewat Zoom LCC ada mujizat Tuhan terjadi, yang Amen. bukan yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan buka, yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amen. Ponidi, Bu Magda, Pak Dermawan, Bu Hana nggak ada Pak. Ya, Oh, Bu ya. Hana lagi ada sedikit kegiatan, Bu. Nanti mungkin Oke. kita bisa datang. Ya. Nah, ya. Malam Bu Marta, Bu Lea, Johan, Cindy, ya Bu Sinta, ya selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Belum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak selamat malam. Puji syukur hanya bagimu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa melalui Zoom lewat ibadah CLCC. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah dan melawat kami semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Berkati ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang hadir dan Tuhan yang memimpin ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk tanggal 3 Juli. Ya, hari Senin host saya sendiri, Bu Indriani dari Sidoarjo. Worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA. Untuk doa profetik akan dibawakan oleh Bapak Buri Tikwalu dari Jerman, dan untuk pengumuman dibawakan oleh Ibu Lea Siwalente dari Surabaya, sedangkan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dan selesai. Terima kasih dan kami kembalikan kepada PS John untuk worship leader dan pembicara firman Tuhan. Kami persilakan Pak John. Mic-nya belum dibuka, Pak. Baik, baik Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah. Salam Bu Rosalin, Pak Buri. Ya, Pak Bruri, Shalom. Bu Rosalin, selamat bergabung ya. Oke. Baiklah, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Pujian yang sangat luar biasa malam hari ini. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Oke, kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi. Amin. Halo Kak.
Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Malam ini sebagai rasa syukur kita bahwa Tuhan itu kekuatan kita, Dia pengharapan kita satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Tuhan jadikan kami menjadi pribadi yang indah di hadapan-Mu.
saat kami datang menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Amen. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Dan doa sebelum firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang sangat baik, Allah satu-satunya bagi kami Tuhan. Engkau telah mencurahkan semua hal,
semua berkat kepada kami Tuhan. Ya Yesus. Sama berkat keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Amin. Jika sebentar kami akan diteguhkan, Ya Yesus. dikuatkan dengan kebenaran firman Engkau Tuhan. Jadikan firman itu tertanam pada loh hati kami Ya. dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pak John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kami akan taat, kami akan dengar firman-Mu. Ya Yesus. Kami akan setia di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akan menerima kebenaran firman Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, tadi pagi kedua suami istri ini mengikuti saya pergi pelayanan di LP dan puji Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Dan Pak Jonathan memberi kesaksian di LP dan mereka akhirnya menutup dengan sebuah pujian ya. Dan setelah dari LP, puji Tuhan, pulang istirahat di rumah dan mereka balik lagi ke gereja tadi untuk kita adakan doa bersama. Lalu setelah kita doa sebentar, kita mulai bersihkan ruangan gereja, saudaraku ya. Kita bersihkan ruangan gereja, tempat rumah Tuhan, tempat ibadah, dan kita berdoa juga ya, sesuatu yang sangat menyenangkan. Setelah itu kita makan sebentar, baru berpisah ya, Pak Jonathan dan istrinya Bu Magdalena pulang, lalu kemudian kita persiapan untuk ibadah malam ini ya. Ini suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Alkitab berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, saudara-saudara, Anda tahu kenapa Daud begitu disayang Tuhan, dicintai Tuhan. Karena dia begitu mencintai rumah Tuhan. Jadi orang-orang yang mencintai rumah Tuhan itu, saudaraku, semua mereka diperhitungkan Tuhan ya, jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Oke, Bapak Ibu kita doakan, tadi saya percaya bahwa akan ada satu kegerakan yang besar. Nah, kegerakan yang besar itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal yang kecil, saudaraku. Dan itu membutuhkan ketaatan. Hal yang kecil kalau kita taat melakukan, maka Tuhan akan percayakan kita untuk hal yang lebih besar lagi. Dan saya berdoa supaya semua kita yang hadir pada malam ini akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang percaya bilang amin. Yang mau dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang besar, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, seperti tadi pujian yang baru saja kita dengar, pujian yang kedua, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada siapa? Kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Nah, malam ini, saudara yang kasih Tuhan, sebuah tema yang saya angkat untuk kita semua renungkan, yaitu, haleluya, cara mentaati Tuhan ya. Untuk mentaati Tuhan itu banyak orang bingung gimana caranya mentaati Tuhan. Ada caranya, saudaraku. Dan kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini sebagai pengantar ya, pendahuluan untuk kita bisa mengerti bagaimana sih cara kita mentaati Tuhan. Dan nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari kitab Yesaya 56 ayat pertama kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Kesempatan yang diberikan. Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Tambah keras lagi katakan amin. Haleluya.
Artinya firman ini benar, saudaraku. Ya, ini siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong, bukan Pak Lurah yang ngomong, ya saudaraku. Bukan Pak Kades yang ngomong, bukan Pak Menteri yang ngomong. Ini Tuhan, pencipta langit bumi. Apa yang dia katakan dalam ayat ini? Dikatakan beginilah firman Tuhan. Artinya Tuhan sendiri yang menyampaikan isi hatinya. Tuhan yang menyampaikan akan perkataannya. Tuhan yang menyampaikan akan kehendaknya. Apa yang dia katakan? Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Amin, saudaraku. Alasannya apa? Kenapa kita mentaati hukum? Apa itu hukum? Dan ini hukum siapa? Hukum manusia atau hukum Allah? Hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, Alkitab disebut hukum-hukumnya Tuhan, hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, peringatan-peringatan Allah. Taatilah hukum, taatilah firman, dan tegakkanlah keadilan. Artinya banyak orang sudah tidak taat pada firman. Banyak orang sudah tidak lagi menegakkan keadilan. Pokoknya duit yang memegang peranan. Saudaraku, wani piro. Kalau uang bisa nyogok hakim, nah itu yang hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam, saudaraku. Sebab sebentar lagi akan datang apa, saudara-saudara? Akan datang keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Mari saudara-saudaraku, lambaikan tangan bersama dengan saya berkata keselamatan. Keselamatan. Amin. Keselamatan itu siapa? Untuk keluargaku, untuk negeriku, untuk bangsaku, untuk kotaku, untuk daerahku, untuk tanah kelahiranku. Amin. Keselamatan yang daripadaku. Keselamatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Dan keadilanku. Keadilan dari siapa? Tuhan Yesus Kristus akan dinyatakan. Alkitab berkata sebentar lagi. Artinya tidak lama. Tidak tunggu lama-lama. Sebentar lagi akan datang hal ini. Pertama, keselamatan. Yang kedua, keadilan. Ingat, saudara-saudaraku, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Apa yang engkau lakukan, itu semua ada nilainya. Semua ada value-nya. Semua ada saudaraku, pahalanya, saudaraku. Apa yang engkau tabur, maka keadilan Tuhan akan terjadi, saudaraku. Orang yang tabur sedikit, menuai sedikit, itu keadilan. Orang yang tabur banyak, menuai banyak, itu keadilan. Orang yang tidak menabur, juga tidak menuai, itu keadilan, saudaraku ya. Orang berbuat baik, dia mendapat kebaikan, itu keadilan. Orang berbuat jahat, dia menuai yang jahat, itu keadilan, saudaraku ya. Tuhan itu adil, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang yang setia, saudara kasih Tuhan, dia diperhitungkan Tuhan, dia diselamatkan Tuhan, itu adil, saudaraku. Tuhan tidak pernah pilih kasih, Tuhan tidak pernah berat sebelah, Tuhan itu adil, saudaraku. Kebanyakan manusia yang tidak adil, dan banyak mereka tidak adil karena mereka tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum. Tuhan ingin malam hari ini sebagai umat Tuhan, semua kita mentaati hukum, yaitu firman Tuhan. Adalah hukum-hukum Tuhan, dan tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan, karena keadilan ini, saudara-saudaraku, sudah diselewengkan, saudaraku, diabaikan oleh orang. Orang tidak peduli dengan keadilan, saudaraku. Maka saya percaya, saudara kasih Tuhan, keadilan itu terjadi. Tadi saya dengan Pak Yonatan dan Ibu Magdalena, kita pergi ke LP, kita melayani. Satu hal yang kami dapatkan, sebuah pelajaran di sana. Kenapa mereka sampai ada di situ? Itu yang namanya keadilan, saudara. Ya, meskipun kita lihat bahwa tadi di gereja tuh banyak yang hadir, ya, saudaraku. Dan kenapa mereka ada di situ, Bapak Ibu sekalian? Meskipun mereka sebagai orang percaya, orang Kristen, terdaftar pada salah satu gereja, saudaraku, namun perbuatan mereka yang melanggar hukum, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Dan sebagai konsekuensinya, mereka harus dipenjara, saudara. Itu keadilan Tuhan. Walaupun di sana mereka nangis, mereka bertobat, Tuhan mengampuni mereka karena Tuhan sayang mereka. Tetapi demi hukum ini, keadilan harus ditegakkan. Mereka harus menjalani hukuman. Itu namanya keadilan.
Dan ingat Bapak Ibu sekalian, setiap kita pun di hadapan Tuhan, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kalau engkau taat akan firman, maka engkau berbahagia, engkau diberkati Tuhan, itu keadilan. Sebaliknya kalau engkau tidak taat pada Tuhan, engkau tidak setia, engkau juga akan mengalami hal-hal yang Tuhan akan nyatakan kepadamu, itu keadilan. Amin, saudaraku. Dan Tuhan tidak bisa disogok dengan uang. Tuhan tidak bisa disuap dengan uang, saudaraku. Hakim dunia mungkin masih bisa, tapi hakim di atas segala hakim Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa. Katakan amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang berkemenangan, dia diberkati Tuhan dan berbahagia. Amin, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Itu firman Tuhan sama dengan perintah Tuhan, sama dengan hukum-hukum Tuhan, sama dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, karena Tuhan yang menetapkan semuanya itu. Dan itu sama juga dengan peringatan Tuhan. Jadi firman ini jangan dilupakan, harus diingat. Peringatan untuk kita memperingati, saudaraku ya. Sama seperti kita memperingati hari kelahiran Yesus, Natal. Kita memperingati hari kematian Yesus, Paskah. Kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga dan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, semuanya itu diperingati. Itu firman semua, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, untuk mengerti hal ini, cara mentaati Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3. Kemarin kita baru menyelesaikan Yohanes pasal 9 ya. Hari ini kita sudah tiba di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita pelajari ada 3 kebenaran. Katakan amin. 3 kebenaran tentang cara mentaati Tuhan. Dan pertanyaannya adalah siapakah orang yang mentaati Tuhan? Kita akan lihat di sini, saudaraku ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang yang mentaati Tuhan, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang menolak. Tolak, saudaraku. Katakan tolak. Amin. Tolak apa, saudaraku? Tolak jalan sesat yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, yaitu Yesus. Ya. Jadi kalau orang itu, saudaraku, jalannya sesat, harus ditolak, saudaraku. Ya. Jalan sesat yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, yaitu Yesus yang adalah pintu itu. Kita lihat Yohanes 10 ayat 1. Ya, Yohanes 10 ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Amin. Amin. Dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kenapa mereka disebut sebagai pencuri dan perampok? Karena mereka masuk tidak melalui pintu. Mereka manjat tembok, mereka manjat pagar, saudaraku ya. Mereka manjat bukan melalui pintu, tapi lewat yang lain, saudaraku. Nah, inilah saudara kasih Tuhan ya. Seorang pencuri, seorang perampok yang menyusahkan, yang meresahkan. Ini adalah jalan-jalan yang sesat yang harus ditolak. Jadi yang pertama, cara mentaati Tuhan, saudara perlu minta keberanian. Katakan keberanian. Berani untuk menolak. Menolak apa? Menolak jalan yang sesat. Kalau kau berjalan, kau tidak menolak jalan yang sesat, maka engkau akan berjalan di jalan itu, engkau tidak menemukan pintu, engkau akan diajak lompat lewat pagar, mulai lompat lewat tembok. Nah, itu berbahaya sekali. Itu adalah tipe dari seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, ini hal yang menyesatkan. Pertanyaannya, siapakah pencuri, siapa perampok? Dia tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Nah, iblis itu adalah seorang pendusta, iblis itu adalah si penyesat. Maka itu, saudara, malam hari ini kalau kita mau mentaati Tuhan, maka langkah yang pertama dengan iman, saudaraku, kita perlu tolak. Katakan tolak, ya. Tolak apa? Tolak jalan sesat. Jalan sesat yang apa? Yang mencoba masuk, ya saudaraku, ke kandang domba, tetapi tidak melalui pintu, saudaraku. Itu sesat, saudaraku. Sesuatu ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan, yang tidak melalui Yesus, itu adalah sesat, saudaraku. Yesus berkata, akulah pintu ke kandang domba-domba itu, saudaraku. Jadi kalau ada orang mau masuk, tidak melalui Yesus, itu artinya apa, saudara? Sesat, saudaraku. Ya. Ajaran-ajaran lain, saudara, mereka berpikir untuk masuk ke surga tanpa Yesus. Siapa bilang?
Mereka mencoba ke sorga tanpa Yesus. Apakah bisa ke sorga tanpa Yesus? Tidak mungkin. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi malam hari ini, orang-orang yang mentaati Tuhan, cara yang pertama, saudara dan saya perlu minta keberanian. Untuk apa? Untuk tolak jalan yang sesat. Ya, saudaraku. Alkitab berkata, banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Nah, inilah jalan yang sesat. Saudara, kelihatannya tawaran-tawaran yang begitu indah, yang begitu wah, menakjubkan, begitu menggiurkan, tapi orang tidak tahu ujung dari jalan itu akhirnya membinasakan dia. Kenapa? Karena dia berjalan di jalan yang sesat, saudara. Ya, jadi hari ini Tuhan ingin semua kita tolak. Tolak apa, saudaraku? Tolak jalan sesat. Ya, jalan sesat itu jalan yang tidak benar, jalan yang tidak bisa membawa kita masuk bertemu dengan Yesus. Amin. Saudaraku, sesuatu yang membuat kita tidak bertemu dengan Yesus itu artinya apa? Sesat, saudaraku. Dan kita harus tolak. Ini adalah orang yang mentaati Tuhan. Katakan amin. Ya. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mentaati Tuhan? Kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang terima. Nah, sekarang terima. Yang pertama tadi tolak dulu. Karena apa yang kau tolak itu akan makin melemah. Dia tidak punya kekuatan lagi, lama-lama dia akan menghilang. Tapi sebaliknya apa yang kau terima itu akan menjadi kuat, akan menjadi nyata di dalam kehidupanmu, akan menjadi kokoh, berakar dalam hidupmu. Ya, kita yang kedua, siapakah orang yang mentaati Tuhan? Dia adalah orang yang menerima. Menerima apa? Dia terima jalan yang benar. Jalan yang benar untuk apa? Untuk masuk ke kandang domba itu. Melalui siapa? Melalui Yesus. Amin. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang kedua. Ya, Yohanes 10 ayat kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Amin. Amin. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, artinya tidak panjat tembok, tidak lompat pagar. Yesus bilang dia siapa? Dia adalah gembala domba. Kalau perampok, pencuri itu mereka tidak lewat pintu. Mereka itu lewat apa, saudaraku? Lompat pagar, lompat tembok, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, itu adalah tipe dari pencuri, itu adalah tipe dari perampok. Nah, ini adalah gambaran daripada iblis. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena itu yang kedua, orang yang mentaati Tuhan setelah dia menolak, sekarang tugas dia adalah menerima. Katakan, I receive. Makanya dalam doa profetik, kita selalu naikkan doa profetik, dan setelah doa profetik diucapkan, dan kita semua sama-sama mengaminkan dengan berkata, I receive. Artinya aku terima. Karena apa yang kau terima itu dengan iman, akan makin kuat, akan makin kokoh, akan makin nyata dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan itu adalah iman yang saudara miliki di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan kerjakan sesuai dengan apa yang engkau imani. Apa yang kau terima menjadi kuat, menjadi nyata ya. Sebaliknya apa yang kau tolak, engkau buang, engkau sangkali, itu makin melemah. Dan itu akan menghilang dari hidupmu. Amin. Apa yang harus kita tolak, apa yang harus kita terima. Segala sakit penyakit, segala kegagalan, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, itu semua ditolak dalam nama Yesus. Amin. Dan kita terima segala yang baik, segala yang manis, segala yang indah, segala yang adil, segala yang Tuhan siapkan, kita terima semuanya itu. Meskipun mata saudara tidak melihat itu secara nyata, tetapi dengan mata iman engkau lihat mujizat dan kesembuhan sudah datang menghampirimu. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti firman ini akan digenapi, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga, saudaraku. Langkah yang ketiga, siapakah orang yang mentaati Tuhan? Kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang tetap. Tetap apa, saudara-saudaraku? Dia tetap mengikuti peraturan ya, peraturan itu firman ya. Peraturan dari Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia gembala agung, dia pemilik domba itu. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Amin. Amin. Untuk dia penjaga, untuk dia ini siapa? Untuk dia ini gembala yang masuk melalui pintu.
Ya, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Amin. Ini domba-domba mendengarkan suaranya, suara gembala ya. Bukan suara orang asing, suara gembala yang setiap hari menyampaikan firman Tuhan, Jadi suara gembala itu didengar, saudaraku ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Itu gembala, saudaraku. Gembala itu ada dua istilah yang dipakai, saudaraku ya. Yang pertama dalam bahasa Yunani itu disebut dengan poimen. Poimen itu artinya melindungi, menjaga, merawat, saudaraku. Itu gembala, saudaraku ya. Namun yang kedua, gembala juga itu ada istilah yang dipakai adalah bosko. Coba katakan bosko. Nah, bosko ini dia memberi makan. Jadi kalau domba dekat dengan gembala, maka gembala akan menuntun dia ke rumput yang hijau, diberi makan sampai kenyang, sampai wes warek ya, perutnya itu kenyang, saudaraku. Baru lagi dituntun, gembala tuntun dia pergi ke sungai yang berair, diberi minum di sana. Jadi domba itu dipuaskan, saudaraku, dikenyangkan, dipuaskan ya. Karena apa? Dia dekat dengan gembala. Gembala tahu di mana ada rumput yang hijau untuk domba diberi makan, di mana ada sungai yang berair untuk diberi minum, sehingga domba itu tidak kelaparan, tidak kehausan ya. Domba itu aman, saudaraku, kalau jalan dengan gembala ya. Kemudian gembala itu biasa berjalan menuntun domba memakai tongkat dan gada. Tongkat itu, saudara, yang ujungnya ada semacam lengkung di atasnya itu. Kalau domba itu tersesat, disangkut lehernya, ditarik supaya domba itu tidak jatuh ke dalam jurang. Ya, itu tugas gembala. Dan kalau ada binatang pemangsa, predator, singa, harimau yang mencoba menerkam domba itu, gembala maju menghadang dan melindungi akan domba itu sehingga domba itu tidak sampai jadi babak belur, jadi korban dari binatang buas ini, saudaraku. Jadi domba aman, domba selamat dari serangan-serangan predator ya, karena gembala dia bawa gada. Gada itu di ujungnya ada pisau pamungkas untuk bisa melukai, untuk bisa membunuh akan binatang predator yang mencoba menyerang domba ya. Saudara kasih Tuhan, itulah. Tapi saudara bisa membayangkan kalau domba jalan ya tanpa gembala, saudaraku. Saudara, itu nasib domba itu, saudara-saudara, tidak ada jaminan. Domba itu dia menjadi sesuatu incaran binatang buas, dan domba itu dia akan mati dalam terkaman, saudara, binatang buas itu. Tapi kalau domba dia jalan dengan gembala, dia aman, saudaraku ya. Itu indahnya di situ. Nah, mari kita lihat, saudara, apa hasilnya bagi orang yang mentaati Tuhan. Yang pertama hasilnya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak dijuluki pencuri dan perampok. Ya, artinya dia mempunyai sebutan, predikat sebagai gembala yang baik. Tapi kalau pencuri perampok ini, saudara-saudara, ini suatu sebutan yang benar-benar, saudaraku, sesuatu yang sangat ya tidak menyenangkan. Kita lihat ya, dalam Yohanes 10 ayat 1. Iya, Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Amin. Ia adalah seorang pencuri dan perampok yang datang untuk merusak, yang datang untuk saudara bisa menyusahkan orang, bisa merugikan orang, bisa membuat orang itu dalam keadaan yang hancur, saudaraku ya. Oleh karena pencuri, perampok, bahkan pencuri perampok ini juga bisa mengancam nyawa keselamatan dari tuan rumah itu. Tapi kalau gembala, dia akan melindungi, dia akan membuat rasa aman ya. Nah, itu beda di situ. Jadi lihat, saudaraku ya, orang yang mentaati Tuhan, orang percaya mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan, dia tidak dijuluki ya sebagai seorang pencuri dan perampok. Berarti dia ini dijuluki apa? Dia adalah gembala yang baik, yang selalu melindungi domba, memberikan rasa aman bagi domba ya, memberi domba itu makanan yang bergizi, saudaraku. Dia memberi domba itu minum sehingga domba itu dikenyangkan, dipuaskan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagi orang yang taat pada firman, saudaraku ya, orang yang mentaati Tuhan, lihat ini ya, orang percaya yang taat pada firman, dia disebut sebagai gembala domba. Amin. Ada satu sebutan, ada label yang diberikan kepada dia, gembala domba. Kenapa? Karena dia ini masuk melalui pintu, saudaraku ya. Beda dengan yang pertama. Yang pertama tidak lewat pintu,
tapi dia lewat tembok, dia lewat pagar, lompat, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang kedua. Ya, Yohanes 10 ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Amin. Amin. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, siapa dia? Ia adalah gembala domba, saudaraku ya. Jadi penjaga-penjaga ini tahu, oh gembala datang, mereka buka pintu, dia masuk. Untuk apa, saudara? Menuntun domba-domba itu keluar, pergi kemana? Rumput yang hijau, ke air yang tenang, diberi minum di sana. Puji Tuhan ya. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, mungkin Anda berkata bahwa saya bukan seorang gembala, saya bukan seorang pendeta, tapi paling tidak saudara-saudara ini mempunyai hati gembala. Nah, contoh hati gembala itu begini. Ketika engkau tahu seseorang itu susah, kau tahu seseorang itu sedang sakit, engkau doakan dia, Tuhan tolong saudaraku yang susah, tolong saudaraku yang sakit. Nah, itu engkau mempunyai hati gembala karena pelayanan dari gembala itu dia memberikan atensi, perhatian seperti itu ya. Misalnya, saudara tahu ini saudara yang biasa ikut Zoom, dia kok lama nggak ikut, kenapa ya? Saudara-saudara telepon dia, kenapa kamu kok nggak lama nggak ikut Zoom? Nah, saudara-saudara memberikan atensi, saudara bisa mengunjungi dia lewat apa? Lewat telepon ya. Saudara kasih Tuhan, itu adalah bagian dari pelayanan seorang gembala, saudaraku ya. Saudara berkunjung lewat telepon. Nah, biasa kalau saya di Surabaya, biasa saya berkunjung ke saudara-saudara seiman ya, teman-teman CLCC Surabaya tuh, kalau di kawasan Pondok Chandra kami jalan ya, mendoakan si A, doakan si B, saudaraku. Terkadang kami pergi naik mobil berangkat sama-sama dengan tim, kita mendoakan saudara-saudara seiman, saudaraku. Ya, itu adalah bagian dari pelayanan gembala. Nah, sekarang lewat Zoom ini lewat online ini kita bisa telepon, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menanyakan keadaannya. Itu adalah ciri dari pelayanan seorang gembala. Katakan amin. Meskipun engkau bukan seorang gembala, tapi paling tidak engkau punya hati gembala itu ada ya. Saudara kasih Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih Tuhan ya. Kita lihat yang ketiga, orang yang mentaati Tuhan ini luar biasa. Bagi orang percaya yang taat firman, apa yang terjadi? Dia selalu mendapat komunikasi yang baik. Nah, kita lihat komunikasi yang baik seperti apa? Yohanes 10 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Amin. Amin. Jadi lihat, orang yang taat pada firman, dia selalu mendapat komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik yang pertama, penjaga kalau dia tahu ini gembala datang, penjaga sudah buka pintu. Itu satu komunikasi. Ya, dalam bahasa isyarat itu penjaga sudah tahu ini gembala mau datang, langsung dibukakan pintu, saudaraku. Kemudian domba-domba ini mendengarkan suara dari gembala. Jadi ini komunikasi. Jadi waktu gembala memanggil domba-domba itu, dia mendengar, dan domba-domba itu akhirnya apa? Mereka mengikuti gembala itu dan gembala menuntun mereka. Jadi di sini ada komunikasi yang baik, saudaraku. Ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu gembala yang agung. Nah, pendeta di bumi ini adalah gembala, ya. Gembala di bumi sebagai wakil Kristus, sebagai gembala jemaat, saudaraku. Ya, jadi semua kalau kita ada di dalam pengembalaan ini, Bapak Ibu sekalian, kita itu aman, saudaraku ya. Kita tidak tersesat, kita tidak sampai mengalami kekeringan secara rohani karena nggak diberi makanan rohani, saudaraku. Jadi tubuh kita ini jadi akhirnya sakit-sakitan karena kurang gizi, kurang makanan rohani. Tapi kalau kita selalu ada dalam pengembalaan, saudara kasih Tuhan ya, kita mendapatkan makanan rohani yang bergizi setiap hari. Bapak Ibu mendapatkan asupan-asupan nutrisi protein, mendapatkan vitamin luar biasa lewat firman ini, sehingga roh saudara kuat, menyebabkan jiwa saudara juga kuat. Kalau jiwa saudara sudah kuat, tubuh saudara juga akan kuat. Ya, sebaliknya kalau roh saudara itu lemah, mempengaruhi jiwa saudara juga lemah. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Nah, itu juga mempengaruhi tubuh saudara juga jadi lemah, saudaraku. Nah, orang kenapa dia lemah, saudaraku? Karena dia tidak mendapatkan sumber kekuatan. Sumber kekuatan kita ini adalah Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus, ya. Di dalam hadirat Tuhan pun kita dapatkan kekuatan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, malam ini ya, memberkati kita semua. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar.
di malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Magdalena dari Kediri akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini Engkau selalu Tuhan menyertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan, yang telah mengubah hati kami Tuhan untuk selalu percaya akan Engkau Tuhan, dan selalu taat dan setia akan semua firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami selalu, untuk kami lebih mengenal Engkau Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat akan Engkau Tuhan, yang setia akan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat hamba-Nya Pak John Sarpunan yang setia, yang selalu memberi kami motivasi, yang selalu memberi kami kekuatan Tuhan, untuk selalu berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan, yang selalu menambahkan iman percaya kami Tuhan akan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Nya Tuhan, beri kekuatan kesehatan selalu Tuhan, agar selalu membimbing kami ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima firman-Mu dengan hati yang penuh pengucapan syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Magdalena dari Kediri yang sudah menaikkan doa profetiknya, doa peneguhan firman ya. Tuhan memberkati Ibu Magdalena dan Pak Jonathan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Bu Magdalena dan Ibu dan Bapak Ponidi yang telah berdoa peneguhan firman Tuhan. Tuhan selalu memberkati, tetap semangat cari Tuhan, sehat selalu diberkati Tuhan. Oke. Dan terima kasih kepada Bu Salin yang membantu Pak John untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan selalu memberkati Bu Salin bersama Pak Buri dan anak cucu mantu diberkati semua. Dan terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak John. Firman-Nya luar biasa. Yaitu Yohanes ini, saya ingat selalu firman ini karena tentang gembala yang baik ya. Ya, saya pernah bilang sama Pak John ya, Pak John, saya selalu ingat ini karena dulu si Ita waktu SMP dia cari firman. Saya disuruh terjemahkan seperti pendeta, Dia waktu ujian agama. Mama carikan saya firman. Saya itu doa sama Tuhan. Terus saya ingat Yohanes 10 tentang firman Tuhan, yaitu gembala. Kita punya gembala yang baik. Terus Ita, nilaiku 9 agama. Dia bilang gitu, puji Tuhan. Dia selalu, jadi saya bilang apa itu dicatat. Ditulis di Alkitab sama dia. Saya selalu ingat ini tentang Yohanes ya. Gembala yang baik, Yohanes 10 ini. Ya, kita punya gembala yang baik, yang selalu menuntun kita ke jalan-jalan yang benar ya. Terima kasih Pak John. Kita harus berani menolak jalan yang sesat. Karena kita punya Tuhan, yaitu gembala yang baik, yang menuntun kami kemanapun kami berada ya. Tuhan selalu memberkati kita semua yang ikut Zoom, dan kita juga dapat berkomunikasi yang baik melalui firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak John. Firman-Nya luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak John,
sehat selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik akan dibawakan oleh akan dinaikkan oleh Bapak Bluri Tikoalu dari Jerman. Silakan Bapak Bluri. Nanti ya malam. Al-Buka. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Indriani. Tuhan berkati. Sekarang, salam semuanya. Selamat malam. Sekarang kita masuk dalam doa profetik. Untuk menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruli Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruli dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak Bluri yang menaikkan doa profetik malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Bluri. Percaya Tuhan selalu menjaga ya. Tuhan berikan umur juga ya, luar biasa. Saya sempat iri sama Pak Bluri sama Bu Rosalin. Dulu waktu saya dipanggil 50 tahun pernikahan, sekarang ini sudah nyampe 57. Sampai saya ini sama suami saya, Pak, kita besok kalau itu dikasih umur panjang, kita nikah emas seperti Pak Bluri sama Bu Rosalin. Dia bilang, iso tah umurku sampai segitu saya. Dia itu malah bilang gitu. Terus saya bilang, harus yakin Pak. Saya enggak, ya. Tapi Tuhan itu punya rencana lain ya. Saya nikah sama Pak Gianto itu hanya 32 tahun. Dia sudah pergi meninggalkan kami. Tapi percaya ya, sekarang sudah ada di surga dan kami percaya Pak Bluri dan Bu Rosalin itu luar biasa ya. Karena Pak Bluri sekarang itu masa setia, makin setia sama Tuhan. Ya, makin diberkati. Ya, terima kasih Pak Bluri.
Amin. Terima kasih Bu Indrani. Ya, dan selanjutnya yaitu doa pengumuman. Pengumuman akan dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Kami persilahkan Bu Lea. Ya, terima kasih Bu Indriani. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Ya, Yesus. shalom Bu Lea. Masih berbuka. Ya, masih belum nampak ya. Oke, ini masalah signal tadi. Oke. Ya, silakan Bu Lea. Ya, baik. Saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OPPO Gereja CLCC di 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC yang dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan yang diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe atau nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 10 Juli 2023, anak Candy Putri dari Bapak Romli Halumuan Lubis dari Surabaya. Tanggal 18 Juli 2023, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 21 Juli 2023, Ibu Tini Chandra Lasem, Ibu dari Ibu Indriani Sidoarjo. Tanggal 24 Juni 2023, Gereja CLCC ulang tahun. Tanggal 29 Juli 2023, Bapak Prudi Tikualu dan Ibu Rosalin Suma dari Jerman, hari ulang tahun pernikahan ke-57 tahun. Praise the Lord, 57 tahun. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat firman yang telah disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete, SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Lea dan Michael ya. Amin. Semangat Bu Lea. Amin. Oke, ini sudah ada permohonan doa dari Ibu Weli Hukumun di Kota Jayapura, Papua. Dan Bapak Ibu sekalian yang lain bisa menyusul ya. Mengirimkan permohonan doa saudara-saudara. Masalah yang terjadi saudara dalam persoalan keuangan atau ekonomi atau kesehatan ya, pekerjaan dan apapun nanti bisa kirim ke layar monitor, kita akan doakan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang akan mengirimkan permohonan doa, kita ke Medan, di sana ada Pak Darmawan, dan di Kota Pekanbaru ada Ibu Ratna Marlina SPD ya. Pak Darmawan, saya boleh tahu apakah teman pendeta itu sudah keadaan? Pak Darmawan masih ada? Ya, Oke. Pastor. Ya, oke. Mana pendetanya itu? Dia keadaannya puji Tuhan nggak jadi operasi, Pastor. Nggak jadi operasi. Tuhan begitu baik, jadi dia terus
maksudnya dalam proses pemulihan dengan kita ada kenalkan beberapa alternatif supaya jangan dioperasi betul. Ya. Dan mudah-mudahan bisa cepat pulih lah dalam Amin. tidak berapa lama. Karena kan kalau rumah sakit itu kan, apalagi pastor kan tahu sendiri kalau yang namanya BPJS kan, dia itu paling utama itu harus operasi biar ada cuan. Jadi cuannya paling besar itu adalah operasi. Kalau BPJS itu Pak, teman saya udah bilang, sedikit-sedikit operasi sudah. Nah, makanya ada juga kemarin kan di sini rumah sakit di Medan ini yang terkenal paling besar, ada Malik namanya. Itu orang sempat juluki rumah sakit potong ayam, Pak, rumah sakit potong ayam. Nah, jadi dikit-dikit masuk operasi itu satu. Terus kan orang yang masuk di situ, habis masuk di situ rata-rata pindah alamat, Pak. Bukan di dunia lagi. Nah, Ya. makanya ngeri sekarang, Pak. Kalau pelayanan pemerintah ini sangat-sangat ngeri lah. Ya, mereka tidak memperhatikan keselamatan dari pasien untuk jangka panjang. Yang paling penting dia cuannya. Nah, kayak kemarin juga ada satu sama-sama ikut kelas pranika itu kan, dia kena stroke juga, Pastor. Kena stroke kan, pendarahannya cuma 19 cc. Nah, sama seperti Holland adik kemarin kan. Jadi aku ada beberapa kali kasih tahu dia, bilang jangan dioperasi. Jadi waktu itu dia mungkin dalam keadaan keliru atau masuk kan, dia masuk di salah satu rumah sakit di Medan. Dia ternyata dia tidak pakai asuransi dan tidak juga pakai BPJS. Nah, dia dipaksakan dokternya harus operasi. Satu malam aja habis 100 juta. Habis itu besok paginya langsung dipanggil Tuhan. Nah, makanya itu jadi itu rumah sakit di Medan ini kan, nggak tahu di tempat lain lah. Memang terkenal sangat buruk, Pastor. Sangat-sangat buruk. Sedikit-sedikit dia kalau ada kejadian seperti ini, operasi yang dia paling penting itu dia punya keuntungan dari situ, Pak. Kalau nggak operasi dia nggak dapat keuntungan. Makanya termasuk semua rumah sakit sama, Pak. Makanya sekarang untuk pelayanan rumah sakit di Indonesia ini kenapa orang bicara sering keluar kan? Kenapa nggak mau di dalam negeri kan? Gimana mau di dalam negeri? Uang mereka asal-asal vonis saja. Nah, dia suka-suka mereka aja. Mereka mau bilang A, B, C kan. Nanti besok bisa berubah gitu. Jadi suka-suka aja. Makanya untunglah kita ketemu Pastor John kemarin. Saya juga sempat tidak damai sejahtera kan. Saya cerita juga. Saya bilang saya ada ketemu seorang hamba Tuhan. Dia begitu cinta kasih. Dia kasih tahu saya. Kita bawa dalam doa. Lihat bagaimana Tuhan berbicara. Dan Pastor John ingatkan ke kita kan. Nah, dan saya kasih tahu dia. Ya, dia bilang iya. Makanya saya juga merasa kok kenapa harus dipaksa. Iya, saya juga kemarin dipaksa. Oh harus gini ya. Tapi terakhirnya untunglah kita tidak damai, jadi kita tidak mau dioperasi. Sangat berbahaya lah Pak. Kalau di Indonesia ini ngeri Pak sekarang. Makanya ngeri lah. Untuk kedepannya nggak tahu lah harus bagaimana. Makanya apalagi kemarin kan ada yang mau jadi anggota dewan kan dari grup kita kan. Nah itu harus diperjuangkan itu mengenai kesehatan masyarakat, ya kan. Jangan nanti kesehatan masyarakat negara kita ini kan betul-betul ngeri Pak, sangat ngeri. Indonesia udah tahap mengkhawatirkan. Banyak loh korban, teman-teman saya juga korban Pak. Semua meninggal Pak, meninggal akibat dari keterlambatan penanganan. Banyak 1.001 faktor. Dan itu teman saya itu yang meninggal itu masih muda loh Pak, masih usia belum sampai 30 Pak. Satu malam aja habis 100 juta, besoknya meninggal. Itu loh makanya ngeri. Maka kemarin kan Holland juga mau waktu itu kan dalam keadaan darurat kan, mau disuruh paksa ruang masuk ICU, satu malam itu 25 juta. Jadi 1 detik aja kamu masuk ke dalam 25 juta. Nah, untung saya dikasih hikmat sama Tuhan kan. Tuhan berbicara sama saya kan. Dia sendiri pun mohon sama Tuhan. Dan dulu Tuhan bawa dia. Kalau enggak 1 detik aja dia masuk situ, tuk gitu. Pokoknya udah masuk ke pintunya lewat garis sedikit aja, 25 juta. Dia tidak mau tahu. Nah, ngeri ya sekarang. Pokoknya rumah sakit di Indonesia ini, apalagi khusus Kota Medan ini benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Nah, makanya saya sangat heran orang membangga-banggakan pemerintah sekarang. Dan menurut saya sih sangat-sangat kecewa dengan pemerintah sekarang ini. Maunya dia bangun sana, bangun sini, tapi kesehatan nggak pernah diurus. Parah betul Pak, kesehatan di Kota Medan. Saya sendiri trauma Pak. Sana adik saya dulu kan dibola-bolain. Mau ke sana sini, wah. Pokoknya ngeri lah Pak. Nah, jadi sekedar pengalaman aja gitu. Nah, makasih banyak Pastor atas doa-doanya. Puji Tuhan dia sudah lebih baik. Nah, baru Pastor, malam ini ada sedikit mau saya tanyakan boleh Pastor? Boleh, ya. Boleh ya, sorry atas waktunya ya.
Iya. Pastor, saya kan belajar dari Alkitab tentang Nikodemus, Pastor. Iya. Nikodemus kan dia ada mau ketemu Tuhan Yesus kan. Tapi kan di ibadah Alkitab kan dia ketemunya secara diam-diam kan. Dia mau tanya tentang hal kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata sama dia, adalah tidak mungkin seorang yang bisa masuk kerajaan sorga jika dia tidak dilahirkan kembali. Betul ya Pastor ya, ada dimaksud dengan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan dilahirkan kembali ini kan, kalau menurut orang Kristen kan, kita dilahirkannya 2 kali, matinya sekali kan. Nah, kalau orang yang di luar Kristen, mati 2 kali, lahir sekali. Ya, betul ya Pastor ya. Nah, maksudnya gini, yang dimaksud dengan itu adalah baptis ya Pastor. Adalah baptiskah atau dengan yang maksudnya lebih jelas gambaran Tuhan Yesus itu bisa Pastor terangkan mengenai arti orang Kristen yang tidak dilahirkan dari roh. Kalau dilahirkan dari daging itu daging kan Tuhan bilang gitu kan, harus dilahirkan dari roh baru bisa masuk ke kerajaan sorga. Nah itu saya kurang ngerti. Terus satu lagi kan, kalau orang Kristen itu Pak biasanya kan ada 2 baptis, baptis percik sama baptis selam kan. Kalau menurut gambaran Pastor John, baptis itu yang diajarkan Tuhan Yesus yang sah dalam Alkitab itu baptis selam atau baptis percik Pastor. Nah itu yang kedua. Baru yang ketiga kan, kalau seandainya misalnya kita dalam satu perjalanan ibadah di gereja misalnya, kita udah dibaptis karena kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan kan. Nah, terus seiring berjalan waktu kita ketemu home church yang baru, home church kita Pastor. Maksudnya home church kita adalah tempat kita mau bertumbuh dan berkembang untuk seumur hidup kita kan, termasuk dengan keluarga dan anak kita. Jadi apakah boleh orang yang sudah dibaptis sekali lewat baptis selam dibolehkan lagi nggak boleh baptis lagi atau tidak boleh? Kalau seandainya boleh, kalau seandainya tidak boleh, baptis percik lagi boleh nggak, Pastor? Nah, misalnya mohon penjelasan tentang 3 waktu. Terima kasih banyak, Pastor. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, yang pertama tadi itu tentang Nikodemus ya. Ya, Pastor. Jadi Nikodemus itu kan seorang pemimpin agama Yahudi, dia seorang guru besar ya, dia seorang ahli Taurat, mahir dalam kitab suci. Namun Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Dia bertanya, mana mungkin aku sudah tua begini, lalu aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Dan itu memang tidak bisa diterima oleh akal manusia, saudaraku, ya. Dan Yesus bilang, apa yang dari roh adalah roh dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Maksudnya itu yang dimaksud itu adalah untuk konteksnya Nikodemus ini bukan bicara masalah baptisan, tapi itu masalah pertobatan. Jadi lahir baru. Jadi orang lahir baru itu adalah dia meninggalkan kehidupan yang lama, begitu ya, dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Jadi orang-orang yang seperti ini Nikodemus ini ya, tentang Nikodemus ini Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa dia dilahirkan kembali? Kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus bilang, Nikodemus, aku bicara kepadamu masalah hal-hal yang sangat sederhana, yang gampang saja, yang simpel. Kamu sudah bingung. Apalagi kalau aku bicara tentang masalah tentang roh, itu lebih bingung lagi. Jadi karena itu Nikodemus diminta Yesus untuk dilahirkan kembali. Itu artinya bertobat. Bertobat itu dari kata metanoia. Metanoia itu adalah pembaruan akal budi, ya. Cara berpikir yang dulunya berpikirnya jahat, jelek, buruk, nah sekarang berpikirnya baik, benar, berpikirnya yang suci, seperti itu ya. Itu bertobat, artinya meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan manusia baru. Ya, itu bertobat. Nah, biasanya kalau orang sudah bertobat seperti itu, dia mengikuti langkah yang kedua, step yang kedua, yaitu dibaptis. Nah, kata baptis itu diambil dalam bahasa Yunani, bahasa asli ya, terjemahan Alkitab, yaitu baptiso. Baptiso itu artinya dicelupkan. Yang pertama, pengertian yang pertama ya. Yang kedua, dibenamkan. Dan yang ketiga, ditenggelamkan. Itu
baptisan. Nah, itu kenapa ada baptisan percik? Itu karena begini, ada sejarahnya. Ya, jadi ini saya cerita latar belakang, ada sejarah gereja. Pada zaman waktu itu Raja Konstantinopel dia memenangkan peperangan, maka pada waktu itu dia langsung memerintahkan semua orang di wilayah kerajaannya harus dibaptis. Ya, jadi pada waktu itu kan ada perang salib ya. Mungkin pernah dengar ya cerita itu, ada perang salib. Jadi ini perang antara yang Kristen dan bukan Kristen. Jadi pada waktu itu Raja Konstantinopel dia bilang, kalau sampai aku menang dalam peperangan ini, maka semua orang di wilayahku ini, dalam kekuasaan wilayahku, mereka harus mengikuti aturan ini, mereka harus dibaptis. Kalau tidak dibaptis, mereka dibunuh. Nah, pada waktu itu jumlah orang yang banyak sekali berbondong-bondong minta dibaptis. Kenapa? Karena mereka takut. Takut apa? Takut dibunuh, saudara. Ya. Nah, saking begitu banyaknya, dan pada waktu itu memang cuaca tidak memungkinkan karena situasi waktu itu salju, ya, musim dingin. Jadi kan orang kan takut kalau kena air kan dingin sekali. Lalu kemudian tenaga yang membaptis ini itu nggak banyak. Sementara yang minta dibaptis itu ribuan, banyak sekali. Jadi pada waktu itu mereka ambil inisiatif, mereka suruh orang-orang itu berdiri, berbaris, dan itu si pendeta dia menceduk air di dalam itu tempatnya itu ada seperti tempat ada air di situ ya, ada genangan air dan dia ceduk air, lalu dia cipratkan, dia kibaskan itu tempat yang dia timba air itu dia cipratkan, dia ayunkan, dan semua cipratan-cipratan air itu kena kepada orang-orang itu. Entah kena di bagian jidatnya, kena di bagian tangan, di anggota bagian tubuh manapun. Dia merasa kalau dia sudah kena cipratan air sedikit aja, nah dia klaim bahwa dia sudah Kristen. Dan waktu itu benar-benar, saudara, itu benar-benar baptisan percik mulai diterapkan di situ. Ya, saudaraku, sampai kepada muncul gereja ya, gereja ini Katolik, dan pada waktu itu kan baptisan itu baptisan percik. Nah, baptisan percik itu kan sebetulnya itu untuk bayi. Tapi untuk bayi itu seperti kami dulu dari Katolik ya, itu memang kami dipercik, anak kami kecil dibawa ke gereja oleh pastor, langsung dipercik. Jadi itu sebetulnya itu bukan baptisan, itu adalah penyerahan anak kepada Tuhan. Jadi orang tua yang membawa anak kecil itu kepada Tuhan. Jadi Yesus bilang, bawalah anak-anak itu kepadaku, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Ya, jadi anak-anak kecil, dia itu kan tidak bisa mengerti, dia tidak bisa membedakan mana yang dosa, mana yang bukan dosa, mana yang benar, mana yang salah. Dia belum bisa bedakan itu. Yang bisa membedakan itu orang dewasa. Nah, sejak itulah baptisan percik itu diterapkan sampai sekarang ini. Makanya kalau kita mau kembali kepada Alkitab, itu Alkitab mengajarkan ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan, di sana Yesus ketika dia dibaptis, pada saat itu kan Yesus itu bilang kepada Yohanes. Yohanes kan sempat mencegah Yesus, biarlah engkau Yesus yang membaptis aku sebagai Yohanes Pembaptis ini. Jangan aku yang membaptis engkau. Tapi Yesus bilang tidak. Kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi seluruh kehendak Allah itu digenapkan di dalam baptisan. Pada waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air, ya, ditenggelamkan, dibenamkan, dicelupkan. Waktu dia keluar dari air, tiba-tiba kan ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan pada waktu itu kan Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati dan duduk di atas pundaknya Yesus. Nah, seperti itulah. Jadi pada waktu Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan, orang-orang langsung bertanya kepada dia, Yesus, dari mana kamu dapat kuasa ini, bisa melakukan mujizat, kesembuhan, dan sebagainya? Yesus gak langsung jawab, aku dapatkan kuasa ini dari baptisan. Yesus tidak langsung jawab ke situ. Dia bilang, dia tanya kepada mereka, aku juga bertanya kepadamu, kalau begitu baptisan Yohanes ini dari mana? Nah, mereka bingung kan? Mereka bilang, kalau kita bilang dari manusia, maka nanti orang-orang itu masa akan menyerang mereka dan melempari mereka dengan batu. Lalu mereka bilang gini, kalau mereka jawab dari Allah, nanti Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya?
Akhirnya mereka bilang kami nggak tahu. Nah, jadi itu Pak Darmawan, jadi itu yang pertama dulu ya. Jadi Ya, yang betul. dimaksud Nikodemus ini, yaitu Yesus bilang dia harus dilahirkan kembali, yaitu dia bertobat. Ya, biasanya kalau orang bertobat, lahir baru, nah itu biasanya dia masuk dalam baptisan. Ya, baptisan itu sebagai melakukan amanat agung ya. Yesus perintahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Jadi orang-orang yang dijadikan murid, dia mengerti baru dibaptis. Nah, baptisan ini saudara-saudaraku itu memang harus orang mengerti baru dibaptis. Kalau dia tidak mengerti, jangan. Karena kalau dia hanya ikut-ikutan, nanti akhirnya dia nanti tidak paham tentang makna baptisan itu, akhirnya dia bisa mudah meninggalkan Tuhan ya. Seperti itu. Makanya baptisan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dewasa yang bisa akil balik. Petrus di dalam khotbahnya di hari Pentakosta, dia berkata di sana, dia menyerukan, bertobatlah kamu masing-masing dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis untuk apa? Untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi waktu orang dibaptis, maka dia menerima meterai yang pertama ya. Ini baptisan air ya. Baptisan air. Dia dibaptis di dalam air. Nah, dia mendapatkan meterai pengampunan dosa. Jadi waktu kita dibaptis, itu artinya kita ditenggelamkan, kita dikuburkan, ya hidup lama kita dikuburkan, dosa-dosa kita, masa lalu kita dikuburkan di dalam air kolam baptisan itu, ya. Ketika kita keluar dari air itu, kita hidup baru, hidup dalam kemenangan bersama dengan Yesus, ya. Jadi itu tentang baptisan, itu baptisan air yang pertama. Baptisan yang kedua yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini maksudnya apa? Untuk seseorang menerima kuasa. Ya, pada waktu hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, mereka semua dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus, ya bukan satu-satunya tanda ya, salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus, yaitu dia bisa berbahasa roh, dia mendapat karunia bahasa roh. Itu sebagai dampak dari Pentakosta, pengalaman Pentakosta itu ya, baptisan roh. Orang mendapatkan karunia bahasa roh. Ada yang dapat karunia penglihatan, ada yang dapat karunia bernubuat, ada yang dapat karunia bisa mengartikan bahasa roh dan seterusnya, ada yang mendapat karunia kesembuhan dan sebagainya ya. Itu baptisan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus, itu orang mendapatkan meterai kuasa Tuhan ya. Yesus bilang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, kamu akan menerima kuasa. Kapan kuasa diberikan? Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya orang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga dia akhirnya menjadi saksi. Pertama di mana? Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, kemudian meningkat lagi ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi, saudara. Ya, itu yang kedua. Baptisan yang ketiga, yaitu baptisan api. Nah, baptisan api untuk apa, saudara? Untuk orang itu mendapatkan meterai penyucian, meterai pengudusan. Artinya begini, banyak orang Kristen yang mungkin dia ikut Tuhan tidak dengan segenap hati, dia ikut Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, sehingga diproses Tuhan. Lewat apa? Masalah keuangan, lewat masalah ekonomi, lewat masalah kesehatan, supaya apa? Tuhan membersihkan, memurnikan hatinya. Mungkin Tuhan melihat di dalam hatinya belum 100%, mungkin masih 50% atau 60%, 70%. Nah, Tuhan murnikan itu lewat apa? Lewat baptisan api ini, lewat masalah-masalah yang terjadi sehingga membuat orang itu sadar, makin merindukan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Seperti emas. Emas itu dikatakan murni karena dia kan sudah melewati proses pembakaran dalam api kan, sehingga yang namanya kotoran, yang namanya sanga-sanga itu lepas dari emas, sehingga yang tinggal adalah emas yang murni, emas yang pulen, dan itu nilainya mahal, saudara. Tapi kalau emas itu masih menempel ya, ada sanga-sanga kotoran kan, emas itu tidak murni sehingga harganya murah. Tapi kalau emas yang sudah lewat api, dibakar panas, dimurnikan, nah itu emasnya mahal sekali. Nah itu Pak Darmawan. Lalu satu lagi yang terakhir tentang apa Pak Darmawan? Misalnya dalam seiring berjalan waktu kan, misalnya ada orang yang sudah dibaptis selam di satu gereja kan, terus dia mau bertumbuh di gereja lain, mau memilih home church-nya gitu, Pastor, home church-nya. Apakah kalau dianjurkan untuk baptis ulang lagi diperbolehkan atau tidak gitu? Ya, jadi gini, itu tergantung kebijakan dari gereja itu. Jadi misalnya kalau misalnya contoh ya, Pak Darmawan misalnya dibaptis sudah baptisan selam misalnya ya.
Lalu Pak Darmawan nanti berjemaah di gereja yang baru ini, ya kan? Bersama dengan istri, dan gereja ini kan dia mungkin menerapkan baptisan percik gitu ya. Apakah harus dipercik lagi? Nah, itu tergantung dari Pak Darmawan. Apakah Pak Darmawan memang mau untuk dipercik lagi, ataukah Pak Darmawan tidak mau untuk dibaptis? Itu keputusan pada Pak Darmawan. Yang ingin saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, menyampaikan yang benar. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita perlu lakukan dengan iman. Kalau kita ragu-ragu, iya apa enggak, iya apa enggak, iya apa enggak. Nah, ini ada keraguan. Maka itu menyebabkan kita ini mendatangkan dosa, ya. Dosa apa? Dosa keraguan, dosa kebimbangan. Jangan ragu. Kalau memang Pak Darmawan mau dibaptis percik, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak juga enggak apa-apa, ya. Nah, seperti itu. Memang kalau ini pasangan-pasangan yang menikah di gereja CLCC, itu biasanya salah satu persyaratan memang harus dibaptis, ya. Mereka dibaptis supaya mereka tuh bisa mendapatkan surat dari gereja bahwa mereka sudah dibaptis, dan surat itu nanti ditujukan ke catatan sipil, karena catatan sipil kan mereka harus memastikan apakah orang ini Kristen apa bukan. Tahu dari mana dia jadi Kristen, pengikut Yesus, tahu dari surat baptisan itu, ya, dari gereja. Seperti itu. Oke. Jadi itu terserah Pak Darmawan gitu. Jadi bagi saya, Pak Darmawan lakukan dengan iman gitu ya. Kalau memang Pak Darmawan sudah baptisan selam dan Pak Darmawan mau baptisan percik lagi, itu terserah. Tapi bukan artinya mempermainkan baptisan, tidak. Tapi Pak Darmawan lakukan dengan iman gitu ya. Jadi yang penting bagaimana Pak Darmawan rasa damai enggak? Kalau ada damai silakan. Tapi kalau nggak damai, jangan. Artinya masih bimbang, masih ragu-ragu, ya. Kalau damai, mantap hati, jalan. Nah, kan saya kan waktu pertama kali ikut Tuhan kan saya di gereja karismatik IFGF, gereja IFGF yang punya Jimmy Ontoro. Jadi kan saya ada baptis di situ, baptis selam. Jadi udah baptis selam, seiring berjalan waktu kan saya diberikan Tuhan Hana Nova dalam kehidupan saya. Karena dukungan doa juga dari pastor kan, Tuhan buka jodoh. Ya, jadi setelah berjalan waktu kan, terus adik saya Holland kan juga banyak, maksudnya mendapatkan doa dari Gereja Metodis Indonesia Gratia di Merak Jingga GMI Gratia kan. Jadi kita putuskan setelah kita bawa dalam doa, Tuhan putuskan, maksudnya Tuhan berbicara sama kita di GMI Gratia gitu, pastor. Jadi kita ada ikuti konseling pernikahannya, udah lulus. 9 kali pertemuan udah lulus, sertifikatnya udah keluar. Konseling pernikahan. Cuma sekarang kan saya disuruh minta surat atesasi. Atesasi itu artinya surat pemindahan, pemindahan jemaat lah. Dari gereja IFGF ke gereja GMI Gratia, supaya bisa dilakukan pemberkatan nikah, kata gembalanya gitu. Nah, terus kan mereka cuma ada bilang kalau di gereja GMI Gratia mereka itu baptis mereka yang mereka lakukan itu adalah baptis percik, bukan baptis selam gitu, pastor. Maksudnya saya kan kemarin ada baca tentang Nikodemus itu kan, mungkin ya saya sekarang sudah ngerti dari penjelasan pastor itu artinya bertobat secara total. Apa arti dari hidup dari roh kan. Nah, terus yang sekarang kan ada yang berkata kepada saya, baptisan nggak boleh beberapa kali, nggak ada masalah. Kalau sudah sekali, ya udah tinggal bawa aja surat baptis kamu ke gereja home church kamu gitu. Maksudnya tetap kita beribadah, cuma home church kita untuk ke depan untuk keluarga kita kan harus pilih satu, supaya Tuhan kan menginginkan kita nggak boleh pindah-pindah gereja, harus ada home church-nya kan, gitu loh. Nah, maksudnya saya cuma mau tanyakan. Kalau memang disuruh baptis percik lagi, kalau memang iman saya mengatakan damai ya nggak apa-apa ya, seperti pastor bilang. Kalau enggak ya berarti enggak juga, nggak apa-apa ya pastor ya. Nggak menurut pandangan Alkitab nggak ada masalah itu ya pastor ya. Nah, Tuhan mengajarkan nggak ada masalah ya, nggak apa-apa. Jadi memang begini, jadi memang ini yang diperdebatkan kan, baptisan mana yang benar. Kalau kita kembali kepada ajaran Alkitab itu, baptisan yang diajarkan Yesus, dia memberikan teladan sendiri kan, dia pergi ke Sungai Yordan kan, di sana dibaptis, dibenamkan, dicelupkan, ditenggelamkan. Nah, Alkitab juga berkata untuk menjadi pengikut Musa, orang-orang harus dibaptis di
laut mati. Jadi mereka dibaptis laut mati, mereka ditenggelamkan. Nah, sekarang adalah ini memang kita kembali. Jadi ini kebenaran-kebenaran yang dipegang ini. Jadi kalau memang untuk situasi hal ini, saya kembalikan buat Pak Darmawan, ya. Jadi Pak Darmawan yang bisa memutuskan apakah Pak Darmawan memang tetap menunjukkan surat baptisan. Ini saya sudah punya surat baptisan, dan Pak Darmawan bisa bilang saya tidak perlu dibaptis. Tapi kalau memang Pak Darmawan mau dibaptis lagi, itu terserah Pak Darmawan juga. Jadi semuanya itu mendatangkan damai sejahtera. Jadi jangan karena dilakukan ya terpaksa, tidak. Lakukan dengan segenap hati. Ya. Ya, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Sama-sama, Pak Saya Darmawan. banyak belajar, makanya kemarin saya baca tentang Nikodemus, saya juga ngerti. Itu artinya pertobatan total. Ya, makasih banyak atas firman Tuhan yang cukup memberkati. Ya, itu memberkati. Ya, saya sangat senang bisa ikut, Pastor. Karena Pastor punya penjelasannya sangat-sangat bisa membuat saya paham dan mengerti gitu. Ya. Nah, makasih banyak ya Pastor ya. Tuhan berkati pelayanannya. Sama-sama. Praise the Lord. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Intrianti. Ya, terima kasih. Juga terima kasih kepada Ibu Lea yang sudah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih kepada Bapak Dirmawan yang telah mengutarakan tentang baptis selam. Saya juga dulu saya jadi Katolik, saya baptis percik, Pak John. Setelah saya ikut Tuhan di Betani, saya baptis selam. Ya, sekarang saya juga pernah baptis. Kalau orang Katolik memang baptisnya baptis percik. Ya, jadi dulu saya baptis percik waktu saya SMP. Setelah itu saya kemarin karena suami saya orang Kristen, saya ikut jadi Kristen. Akhirnya saya sama anak-anak juga semua baptis selam, ya. Ya, juga ada orang Kristen nggak baptis selam karena dia keadaan sakit, akhirnya juga dibaptis percik. Saya pernah tahu itu di gereja karena dia sakit, jadi baptisnya baptis percik, ya. Ya, semua itu karena Tuhan Yesus baik, apapun terjadi, baptis apapun ya, untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati Pak Dermawan, sehat selalu, semangat untuk cari Tuhan. Terima kasih atas sharingnya ya, Bu Indrani. Ya, jeripayahnya tidak sia-sia untuk cari Tuhan. Diberkati bersama Bu Hana, semoga pernikahan sukses, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Oke, juga terima kasih kepada Pak John ya, yang telah melayani pada malam hari ini ya. Tuhan selalu memberkati Bapak John, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga, dan terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah pada malam hari ini berjalan dengan lancar karena kami punya Tuhan Yesus baik dan sangat baik, luar biasa ya. Terima kasih kepada Pak Bonidi, Bu Magda, Bu Ratna, Marlina, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Terima kasih kepada Bu Rosalin, Pak Buri, Bu Weli, Tuhan memberkati. Ya, sehat selalu, Bu Sinta, semangat Bu, tetap kuat apapun terjadi, bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan Ibu Sinta. Ya, ya, terima kasih kepada Pak Dermawan. Semangat Pak, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit yang dialami. Tuhan memberkati Pak Dermawan. Juga boleh Tuhan berkati, boleh sehat selalu. Ya, diberkati bersama Michael. Tetap semangat. Tuhan selalu menolong boleh ya. Ya, juga kepada Bapak John, hambanya, terima kasih Pak John. Tuhan memberkati, juga Bu Marta. Tuhan berkati. Tuhan Cindy, Jim, Tuhan memberkati. Semua akan diberkati Tuhan ya. Dan terima kasih. Dan selanjutnya Pak John mendoakan
ada dukungan doa dari Ibu Beli ya, dan kita semua didoakan oleh Bapak John, dan kami persilahkan kepada Bapak John selanjutnya untuk doa berkat. Tuhan memberkati. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kuasa-Mu bekerja. Sembuhkan Ibu Weli, Hukubun terima dalam nama Yesus Bu Weli. Tuhan menyembuhkan engkau malam hari ini di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Cucu Aldo yang akan untuk mengikuti ujian Pantohir tanggal 5 Juli, Tuhan tolong dia semuanya bisa mendapatkan hasil yang baik, diterima menjadi anggota kepolisian dalam nama Yesus. Untuk cucu Tuhan anak Arsenio, terima kasih, kami ucap syukur. Dia sudah berjalan dengan baik, muntah-muntahnya sudah berhenti dalam nama Yesus dan sudah bisa makan sedikit. Dan kami percaya Tuhan pulihkan dia sehingga dia bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Pak Wahyu Kubun, Ibu Sinta, kami doakan berkati pelayanan mereka, berkati juga pekerjaan proyek mereka, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih berkat-Mu atas keluarga Bu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Jangan takut Bu Weli, Tuhan mendengar doamu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Juga kami berdoa malam ini untuk Pak Yonatan Ponidi dan Ibu Magdalena. Tuhan mengasihi engkau di dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan membawa engkau lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan akan beri engkau masa depan yang penuh harapan dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu malam hari ini. Tuhan sudah sediakan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan di dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk putranya yang sudah beralih kepada keyakinan yang lain, kami percaya dia akan kembali kepada Tuhan seperti anak yang terhilang. Satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Terima kasih, pakailah Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Untuk Pak Bruri dan Bu Rosalin sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau akan lihat akan ada keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan di tahun ini mereka berusia pernikahan yang ke-57. Tuhan, terima kasih. Tuhan, engkau lindungi Tuhan orang tua terkasih kami, Pak Bruri dan Bu Rosalin, dalam nama Yesus. Tuhan sertai di dalam perjalanan hidup mereka, pernikahan mereka, biarlah mereka bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dengan semua anak mantu dan cucu di Jerman. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang berhasil, beruntung dalam pekerjaan, karir, bisnis, ya Tuhan, dalam studi cucu-cucunya, berkati dalam nama Yesus. Untuk Tuhan rencana, untuk juga operasi yang akan diadakan, oh Tuhan di Jerman, Tuhan tolong hikmat akal budi untuk dokter, sehingga tidak ada hal yang menakutkan dan membahayakan, semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Kami tolak segala hal-hal yang, oh Tuhan, membuat Bu Rosalin khawatir, takut, tidak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berikan damai di hatinya, Tuhan berikan sukacita karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, percaya hari ini Tuhan segala persoalan yang belum diselesaikan semuanya satu persatu akan diselesaikan. Dan rencana kedatangan ke Indonesia Tuhan mudahkan, Tuhan atur, Tuhan lancarkan semuanya sehingga akhirnya Pak Bruri dan Bu Rosalin boleh tiba di Indonesia dan bertemu dengan kami dalam sebuah kebaktian bersama-sama dengan umat Tuhan di Surabaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ratna Marlina, dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau malam ini Ibu. Tuhan memberi engkau pemulihan, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir menyembuhkan engkau malam ini di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas Ibu Lea, sedang mengalir atas Ibu Marta, sedang mengalir atas Pak Darmawan di dalam nama Yesus. Tubuhmu sehat, tubuhmu pulih dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan juga sedang mengalir atas Pak Wongtir, tubuhmu sehat, tubuhmu pulih dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan juga sedang mengalir untuk Ibu Sinta di dalam nama Yesus, untuk Ibu Indriani, untuk Male, untuk ibunya dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan untuk Ibu Rosalin juga mengalir dengan limpahnya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya malam ini Tuhan sudah bekerja menyembuhkan saudara-saudara yang sakit malam ini, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan malam ini. Berkati anak-anak kami juga, Yohan, Siri, dan James.
Berkati mereka semua. Terima kasih. Kami doakan untuk rencana pernikahan Pak Darmawan tanggal 2 Desember. Tuhan, kami doakan semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan semua yang Engkau perlukan, Engkau butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah Engkau lihat dengan mata, tidak pernah Engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Tuhan membuat Engkau berhasil, beruntung, akan ada order omset makin meningkat dalam nama Yesus. Kami berkata dalam nama Yesus akan ada perputaran keuangan dengan cepat, dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan buat Engkau akan naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak akan gagal di dalam nama Yesus. Engkau akan melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit dengan baik, dan Tuhan beri Engkau damai di hatimu. Tuhan pakai Engkau bersama dengan calon istrimu Ibu Hana menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami serahkan semua yang hadir pada malam ini, yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, yang datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, yang datang dengan iman, pulang bawa pemulihan, yang datang dengan iman, pulang bawa pertolongan dan kemenangan, yang datang dengan iman, pulang bawa pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian malam hari ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan curahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sudah memberkati keluarga Pak Ponedi, keluarga Pak Bruri, keluarga Bu Ratna Marlina, keluarga Ibu Lea Siwalete, keluarga Pak Darmawan, keluarga Ibu Weli Hukuman, keluarga Ibu Indriani, keluarga Pak Wongtir, keluarga Ibu Marta. Oh Tuhan, keluarga kami dalam nama Yesus, semua yang hadir malam ini sudah terima berkat, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Ya, Terima terima kasih Pak kasih. John. Ya, Bu Rosalin, Pak Bruri, Memberkati. Bu Diani, Ya, memberkati Pak Wongkir. Salam buat Ibu Ingrid ya, Ibu Ingrid. Makasih banyak Pastor John. Firman Sama-sama Tuhan Pak yang Darmawan. memberkati. Salam buat Ibu Hana dan Pak Bulea. Ya, Tuhan berkati. makasih banyak. Ibu Bu Gembala, salam. Tuhan berkati Pak Berkati. Ponedi, Yonatan, Bu Magdalena, Dalena, Bu Ratna Marlina. Tuhan berkati ya. Meli, Bu Weli, Salam, Tuhan Bu berkati ya Bu Rosalin, Weli. Pak Lea, Boni, Amin. Pak Jonathan Sinta. Ponedi, Ya. Bu Madalena, Bu Indriani. Tuhan berkati Ya. semuanya. God bless you all. God bless you Ibu Ratna all. Marlina. Bye-bye. Selamat istirahat. Ya, selamat siang ya. Selamat sore waktu Jerman ya. Sore ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, bye. Haleluya. Bye.